Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Intinya dari sini, perusahaan ingin mengetahui apakah posisi yang ditempatkan yang di bagiannya karyawan itu sendiri apakah cocok dari hasil percobaan selama 1 tahun biasanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja biasanya dilakukan dalam suatu periode tertentu, yaitu 1 tahun sekali. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya perusahaan akan melihat perkembangan suatu karyawannya dalam 1 tahun sekali. Dengan adanya evaluasi kinerja, maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dapat saya ambil kesimpulan bahwa perusahaan tidak ingin mendapat dampak yang merugikan untuk perusahaan itu sendiri. Makanya mereka perlu melakukan evaluasi kinerja agar mengetahui apakah karyawan yang ditempatkan di posisinya tersebut memberikan dampak yang baik atau memberikan dampak yang sebaliknya. Oke, slide selanjutnya. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. Berikut ini adalah aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. Yang pertama, kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pelatihan yang diperoleh. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyelesaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Yang pada intinya, individu tersebut memahami tugas, fungsi jawabannya sebagai seorang karyawan. Oleh sebab itu, di sini kemampuan konseptual lebih ke arah job desk karyawan tersebut, karena mereka harus memahami tugas yang harus mereka bawa. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal serta tanggung jawab, yaitu antara lain untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Tujuan evaluasi kinerja ada 2 poin penting. Yang pertama, manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kedua, manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan karir, dan memperkuat hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja suatu perusahaan melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia perusahaan tersebut, di mana perusahaan memberikan reward atau penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik mereka. Untuk mengetahui berbagai aspek yang harus dilakukan atau diperbaiki untuk menentukan pelatihan yang penting bagi karyawan. Dan yang terakhir yaitu untuk melindungi perusahaan secara hukum, yang dimana perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika seandainya karyawan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dan melakukan kesalahan yang fatal sehingga dapat merugikan perusahaan. Manfaat evaluasi kinerja ada 8 poin penting. Yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. 4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan efektifan jadwal kerja, metode kerja,
struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan pengawasan. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketujuh, sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas atau job description. Baik, sekarang kita akan membahas informasi yang digunakan dalam penilaian kinerja. 1. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balance Scorecard. Metode Balance Scorecard merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek non-finansial. Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Dalam membuat Balance Scorecard tersebut, eksekutif harus memilih seperangkat ukuran sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan faktor krisis yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan tersebut. Sedangkan yang kedua, menunjukkan hubungan di antara hubungan individual sebagai penyebab. Kemudian yang ketiga, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard? Balance Scorecard merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Penerapan Balance Scorecard yang pertama yaitu menentukan strategi. Balance Scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan tindakan operasional. Akibatnya adalah perlu proses penentuan Balance Scorecard dengan menentukan strategi organisasi. Yang kedua yaitu menentukan ukuran dan strategi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Organisasi harus fokus pada ukuran-ukuran penting dari strategi tersebut. Yang ketiga, menyatukan ukuran yang sudah ditetapkan ke dalam sistem manajemen Balance Scorecard. Harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi, budaya, dan praktik-praktik sumber dayanya karena Balance Scorecard menyediakan alat untuk menyeimbangkan ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran tersebut dapat menjadi tidak imbang karena sistem lain pada organisasi. Yang terakhir yaitu menelaah ukuran dan hasil secara rutin. Saat Balance Scorecard berjalan, maka secara konsisten harus ditelaah manajemen puncak. Sistem informasi strategi. Sistem informasi strategik merupakan sistem informasi yang keunggulan kompetensi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi di level strategik dikenal dengan nama Sistem Informasi Eksekutif atau SIE, yang digunakan untuk membantu manajer untuk melakukan perencanaan secara strategi. Terdapat 7 strategi umum yang digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan. Yang pertama adalah cost leadership strategi, yaitu salah satu strategi yang dikejar perusahaan tidak secara langsung maupun langsung mempengaruhi kinerja perusahaan dengan memiliki biaya terendah dalam industri dan memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif. Yang kedua, differentiation strategi, merupakan strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, fokus strategi, digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Yang keempat, innovation strategi, yaitu cara baru dalam bisnis yang menghasilkan nilai baru. Yang kelima, alliance strategi, yaitu hubungan antara dua atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang disepakati. Yang keenam, growth strategi adalah rencana untuk meningkatkan ukuran dan nilai sebuah bisnis.
Yang ketujuh, quality strategi. Dengan kualitas produk yang tinggi dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh untuk menang dalam persaingan. Yang dimaksud dengan sistem informasi strategi antar organisasi adalah sistem strategi yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antara perusahaan dengan pemasokan dan perusahaan dengan pelanggan secara online, seperti dalam industri penerbangan, agen-agen perjalanan, serta konsumen yang dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang. Salah satu tipe informasi antar organisasi adalah electronic data atau intens atau disebut dengan ED, yaitu suatu organisasi sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah. Dokumen bisnis umumnya dikomunikasikan lewat dokumen bisnis seperti permintaan, order pembelian, permintaan daftar harga, klaim asuransi, dan lain-lain. Konsep manajemen insentif merupakan bagian dari kompensasi. Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan kepada karyawan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitasnya semakin tinggi. Sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu, insentif sebagai bagian dari keuntungan terutama sekali diberikan kepada pekerja yang bekerja secara baik atau yang berprestasi. Program-program insentif dapat kaitkan dengan produktivitas individu, kelompok, organisasi. Untuk membuat sebuah program atau rencana gaji insentif agar berhasil, dua item data yang berdasar adalah sangat penting. 1. Jumlah rata-rata keluaran yang diperlukan bagi kinerja yang memadai, dan 2. Jumlah dana yang wajar dan adil yang pantas untuk jumlah rata-rata pekerjaan. Selanjutnya, insentif jangka pendek. Kebanyakan organisasi membayar insentif jangka pendek diberikan bonus tahunan. Terdapat beberapa hal sebagai pertimbangan dalam memberikan insentif kepada para manajer untuk memotivasi mereka dalam meningkatkan prestasi kerjanya. Ditentukan suatu persyaratan tertentu sebagai dasar memberi insentif kepada para manajer, dapat berupa hasil kerja sesuai standar, lamanya bekerja di perusahaan, dan tingkat absensi yang rendah. Dasar lain bagi kebanyakan organisasi menetapkan besarnya persentase tertentu atas pendapatan bersih. Sebagian lagi mengakumulasikan jumlah insentif setiap tahun dibayar setelah perusahaan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, insentif jangka panjang. Berbagai perusahaan melakukan insentif jangka panjang untuk memotivasi para eksekutifnya. Beberapa jenis diantaranya antara lain rencana opsi saham berbeda. Rencana opsi saham berbeda adalah mekanisme untuk memberi kesempatan kepada karyawan dan eksekutifnya atau manajer perusahaan terpilih. Berbagi opsi lainnya adalah memberi hak untuk menjual atau membeli saham dengan harga yang disepakati sebelumnya.